Gambar proses alur ekspor crude palm oil (CPO) curah eksportir non-AEO oleh Uma Hamidah. Ini adalah seorang warga negara Indonesia bernama Pak Sugeng. Pak Sugeng adalah pengusaha eksportir non-AEO di bidang CPO dan turunannya. Kali ini Pak Sugeng akan bercerita terkait pengalamannya 1 bulan yang lalu mengekspor 50 peti kemas CPO curah ke India. Bagaimana sih proses yang dilalui Pak Sugeng untuk mengekspor CPO tersebut? Yang pertama dilakukan Pak Sugeng sebelum mengajukan permohonan PEB adalah menyampaikan permohonan pengawasan pemuatan barang ekspor curah dan pemeriksaan fisik pendahuluan disertai dengan dokumen pelengkap kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi melalui data elektronik. Berikut alur penyampaiannya. Kebetulan, kantor pabean muat barang ekspor sama dengan kantor pabean pengawasan. Kantor tersebut juga sudah menerapkan sistem pelayanan data elektronik dan sistem INSW. Kepala kantor pabean memberikan tugas kepada pejabat bea cukai di bawahnya untuk melakukan pengawasan pemuatan, pemeriksaan fisik, serta pengambilan contoh barang yang akan diekspor oleh Pak Sugeng. Oleh pejabat bea cukai yang ditugaskan tersebut, barang contoh diajukan uji lab melalui CEISA, yakni Sistem PDE DJPC, ke Laboratorium Bea Cukai untuk diuji jenis barang dan diperoleh data pengujian. Kemudian, LHP atau laporan atas hasil pemeriksaan fisik tersebut diserahkan ke Pak Sugeng via CEISA juga untuk digunakan sebagai dasar pengajuan PEB atau pemberitahuan ekspor barang. Sebelum melanjutkan alur yang ditempuh Pak Sugeng, mari kita simak PEB yang diisi oleh Pak Sugeng atas eksportasi ini. Kantor Pabean Pemuatan dan Pengawasannya sama, yakni KPPBC Belawan. Kemudian jenis ekspornya adalah ekspor biasa, karena bukan reimpor, ekspor sementara, atau reekspor lainnya. Untuk kategori ekspornya adalah BK. Kenapa BK? Karena barang yang diekspor Pak Sugeng ini dikenai bea keluar. Penjelasannya ada di kolom 43 ini. Nah, di kolom 43 ini dijabarkan bahwa barang yang diekspor Pak Sugeng adalah cairan minyak mentah CPO curah. Jumlahnya 50 tangki peti kemas curah yang setiap tangkinya memuat 26.000 liter CPO. Berikutnya, kolom 44 menjelaskan bahwa harga ekspornya adalah USD 760 per metrik ton dengan BK USD 3 per metrik ton. Karena harga referensi CPO yang sedang berlaku berada di kolom 2 sesuai dengan peraturan. Pada kolom 45 tertera berat bersih barang adalah 50 kali 26.000 liter yang sama dengan 1.300 metrik ton. Kemudian nilai tukar pada kolom 49 tertera Rp15.000 tiap 1 USD. Oleh karena itu, Pak Sugeng harus membayar bea keluar sejumlah Rp58.500.000 hasil dari perkalian tarif bea keluar kali nilai tukar kali jumlah barang dalam metrik ton. Nah, itu dia sedikit gambaran PEB Pak Sugeng. Mari kita lihat mau dibawa kemana sih PEB Pak Sugeng ini? Lalu dengan menggunakan data elektronik, Pak Sugeng mengajukan permohonan PEB dilengkapi dokumen pelengkap lainnya. PEB terlebih dahulu melalui portal INSW untuk diteliti ketentuan latas. Portal INSW memberi respon sesuai, sehingga dokumen PEB Pak Sugeng dilanjutkan ke CEISA oleh sistem. Setelah menerima permohonan tersebut, sistem CEISA membuat kode billing bea keluar dan pungutan kemudian dikirim ke Pak Sugeng. Sistem CEISA juga mengirim kode billing bea keluar ke MPNG 2, serta kode billing pungutan ke BPDP Kelapa Sawit. Kemudian BPDP Kelapa Sawit meneruskan kode billing pungutan ke bank. Pak Sugeng membayar bea keluar dan pungutan ke bank berdasarkan kode billing yang ia terima. Kemudian bank meneruskan bukti pembayaran Pak Sugeng. Bea keluar diteruskan ke MPNG 2 dan pungutan diteruskan ke BPDP Kelapa Sawit. Setelah mendapat informasi bukti pembayaran dari bank, MPNG 2 dan BPDP Kelapa Sawit meneruskan informasi pembayaran ke CEISA. Pada sistem CEISA, PEB Pak Sugeng lengkap dan sesuai, serta pembayaran pungutannya juga sudah terrekonsiliasi. Maka dari itu, CEISA menerbitkan nomor dan tanggal pendaftaran PEB sebagai respon disetujuinya permohonan ekspor Pak Sugeng. Kemudian, pada sistem penjaluran, PEB Pak Sugeng mendapatkan jalur hijau.
CEISA kemudian menerbitkan respon Nota Pelayanan Ekspor atau NPE kepada Pak Sugeng atas PEB yang diajukan. NPE tersebut digunakan Pak Sugeng sebagai dokumen pemasukan barang ke kawasan pabean. NPE diserahkan ke petugas Bea Cukai Dinas Luar di kawasan pabean tersebut. Petugas Bea Cukai Dinas Luar mencocokkan data NPE dengan peti kemas yang berisi CPO curah dan memeriksa keutuhan segelnya. Kemudian, peti kemas barang tersebut dipindahkan ke sarana pengangkut yang akan membawa barang langsung keluar daerah pabean. Dalam hal ini, kapal multimoda. Namun, sebuah peti kemas tergelincir dan jatuh ke laut ketika proses pemindahan ke kapal dilakukan. Peti kemas yang jatuh tersebut kondisinya berlubang, sehingga separuh CPO tumpah dan separuh lagi tercampur air laut. Peti kemas tersebut tidak bisa diekspor oleh Pak Sugeng, padahal masih ada 2 peti kemas CPO curah Pak Sugeng yang belum sampai ke kawasan pabean. Nah, karena importir di India menginginkan barang segera sampai, Pak Sugeng harus segera melanjutkan eksportasi. Oleh karena itu, 49 peti kemas CPO curah yang kondisinya bagus dan utuh dilanjutkan proses eksportasinya. Operator sarana pengangkut memberitahukan Outward Manifest atau BC11 melalui CEISA sebelum keberangkatan sarana pengangkut untuk direkonsiliasi dengan PEB Pak Sugeng di sistem CEISA tersebut. Kemudian barulah sarana pengangkut meninggalkan daerah pabean. Peti kemas yang sudah tercampur air laut dan tinggal separuh CPO tersebut tidak jadi diekspor walaupun kondisi kontainernya tidak terlalu rusak. Pak Sugeng mengeluarkan peti kemas tersebut dari kawasan pabean dengan melakukan permohonan SPPBE. Pak Sugeng juga mengajukan permohonan pembetulan PEB paling lambat 3 hari sejak sarana pengangkut berangkat. Setelah pembetulan PEB disetujui, rekonsiliasi Outward Manifest dan pembetulan PEB tersebut pun dilanjutkan oleh sistem. Kemudian mendapatkan respon sesuai. Nah, demikianlah proses yang dilalui Pak Sugeng 1 bulan yang lalu ketika mengekspor 50 peti kemas CPO curah ke India, yang jadinya hanya 49 peti kemas CPO curah yang diekspor oleh Pak Sugeng, karena 1 peti kemas tidak jadi diekspor. Semoga bermanfaat dan terima kasih.